Shalom saudara-saudara, di sini dengan Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Saya pada hari ini ingin share tentang COVID-19, sebuah disrupsi ilahi. Artikel yang menarik dari Forbes Middle East pada April 2020 mempertanyakan akankah COVID-19 ini membawa kepada sebuah disrupsi dan menuju tatanan dunia baru. Dengan 10 area yang terdampak oleh COVID-19, mulai dari perimbangan kekuatan bangsa-bangsa, otomatisasi produksi, meningkatnya keyakinan terhadap teknologi, menurunnya perjalanan bisnis dan bangkitnya era jet pribadi, pemanfaatan pelayanan elektronik atau e-service oleh pemerintah, investasi besar di dalam pelayanan kesehatan atau healthcare, dan juga bertumbuhnya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keputusan-keputusan besar dan strategis. Perubahan hubungan sosial dengan diperkenalkannya maraknya pemakaian Zoom di dalam hubungan untuk menghindari social distancing, tetapi tetap menjaga satu hubungan satu dengan yang lain. Dan kemudian membaiknya iklim karena menurunnya suhu bumi dengan polusi sehingga iklim lebih baik, dan juga meningkatnya satu transformasi pendidikan karena adanya kesadaran yang baru akan pendidikan yang berbasis rumah dengan pemanfaatan teknologi. Secara harafiah, disrupsi adalah hal yang tercerabut dari akarnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari, maka dapat berarti sebuah perubahan yang mendasar dan fundamental. Era disrupsi besar terjadi pada generasi milenial ketika munculnya fenomena masyarakat yang menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan dalam dunia nyata bergeser ke dunia maya, seperti e-trading atau e-commerce, lalu kemudian nanti masuk kepada e-banking, sampai kepada hal-hal di mana pembayaran-pembayaran yang sudah tidak memiliki lagi pakai uang tunai. Dan mau nggak mau banyak industri perdagangan beralih kepada dunia maya. Tetapi saudara-saudara, COVID-19 ini seakan-akan membawa dunia kepada sebuah perubahan yang mendasar. Ada yang mengatakan kita akan mendapatkan sebuah kenormalan yang baru. Sebagai contoh, mungkin kenormalan yang baru adalah kebiasaan baru mencuci tangan 20 detik. Atau kebiasaan memakai masker keluar. Atau kebiasaan untuk lebih higienis di dalam melakukan menjaga kebersihan tubuh kita. Tetapi bagaimana Alkitab menggambarkan fenomena COVID-19 ini? Ada prinsip di Alkitab di mana segala yang ada yang terlihat, yang visible di dunia ini, dalam dunia nyata, selalu terkait dan ada koneksinya dengan dunia yang tidak nyata, dunia rohani yang invisible. Mari kita lihat dalam 2 Tawarikh 15 ayat 5-6. Dikatakan pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara bangsa dan segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Nah, ini gambaran dunia yang sedang mengalami kekacauan atau chaos. Tidak adanya kedamaian. Jadi, common denominator-nya, kesamaannya adalah tidak adanya kedamaian. Tidak ada keselamatan. Dunia tercekam dengan rasa takut, dengan kesesakan, dan ketegangan di antara pemerintah dan di antara bangsa, di antara daerah. Orang takut untuk keluar dan melakukan perjalanan. Dan takut untuk perjalanan mereka itu bisa aman atau tidak. Keadaan ini muncul sebenarnya karena masalah rohani. Di dalam perjanjian lama, apabila umat Allah itu tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengarkan ketaatan
atau mentaati Tuhan, maka Allah akan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah Yesus menggantikan kita dan menerima kemurkaan Allah di kayu salib dan mengatakan sudah selesai, pada waktu itu Yesus memberikan kita kesempatan untuk satu hubungan yang baru dengan Allah Bapa. Dan Allah tidak lagi melakukan penghukuman seperti dalam perjanjian lama, karena semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan pada waktu dia bangkit, dia memberikan sebuah pengharapan yang baru. Akan tetapi, ada yang dinamakan kemurkaan Allah secara pasif. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 24, 26 sampai dengan juga 28, di mana karena kejahatan manusia 3 kali disebutkan Allah menyerahkan mereka. Jadi bukan Allah yang mendatangkan hukuman, tapi Allah menyerahkan manusia itu karena kejahatan mereka. Dan di sini Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran, kepada hawa nafsu yang memalukan, dan pikiran yang terkutuk. Nah, saudara-saudara, apa alasannya? Apakah Allah tiba-tiba menyerahkan manusia kepada hal tersebut? Ternyata tidak. Di dalam ayat 24 dari Roma 1 ini dikatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Jadi jelas saudara, alasannya adalah mereka tidak memuliakan Allah, mereka tidak bersyukur. Ini kan semua alasan rohani. Tetapi membawa dampak kepada dunia nyata manusia kemudian. Jadi, apa yang selama ini di dunia ini dianggap normal, walaupun itu dosa, walaupun itu kekejian di mata Allah, pada saat ini Allah sedang mengizinkan terjadinya sebuah disrupsi ilahi. Dengan mengizinkan tidak adanya damai. Orang mulai masuk di dalam berbagai-bagai kesesakan. Kalau kita kembali lagi kepada 2 Tawarikh 15, ayat yang ketiga, maka kita akan temukan ada 3 alasan terjadinya kesesakan dan tidak adanya damai ini. Yang pertama, bahwa alasannya adalah tidak adanya Allah yang benar. Berarti sekarang ini ada begitu banyak muncul Allah-Allah yang palsu, atau yang kita biasa katakan sebagai berhala di mata Allah. Berhala itu adalah orang, uang, tempat, atau pemikiran, falsafah dari manusia yang menggantikan posisi Allah yang harusnya menjadi pertama dan terutama. Dan kemudian akhirnya manusia membuat keempat hal tadi itu sebagai sumber dan andalan kita. Bila itu teknologi, keuangan, senjata, filsafat, agama, karir, dan hobi menjadi yang terutama daripada kebenaran dan firman Allah, maka itu sudah jadi berhala, saudara. Yang kedua, tidak adanya pengajaran dari imam. Nah, ini sebenarnya bicara tentang gereja Tuhan. Selama ini, tanpa kita sadari, gereja dan umat Tuhan tengah menderita kelaparan dan malnutrisi secara rohani. Karena mimbar yang setiap minggu diharapkan jemaat akan memberikan kekuatan, pendidikan iman, dan memperlengkapi mereka menghadapi situasi dan tantangan dunia. Tapi justru dipenuhi hanya dengan sekedar khotbah yang hanya memikirkan keuntungan manusia, yang hanya sesuai dengan standar pemikiran manusia. Tidak ada lagi pengajaran firman yang utuh dan konsisten daripada firman Allah itu sendiri. Mimbar dipenuhi dengan sekedar jokes, mimbar dipenuhi dengan pengajaran motivasi moral, atau mungkin satu kutipan-kutipan saja tanpa memberitakan firman yang sejati dari Alkitab. Kita lebih suka akhirnya mendengar pendapat manusia, standar, dan aturan sendiri
dan bukannya aturan dan standar ilahi menurut firman Allah. Dan bila kita ingin menyelesaikan masalah yang serius, mari kita kembalikan diri kita dan hidup di bawah standar Allah. Mencari jawaban dari firman Tuhan. Dan mimbar harus dipenuhi dengan firman yang dieksposisi dari Alkitab itu sendiri. Bukan kita memakai pikiran kita lalu menempelkan firman kepada berita kita. Tetapi dengan sejati kita bekerja keras menggali pikiran firman dan menyampaikan itu dengan konsisten. Sekalipun mungkin saudara tidak populer. Alasan yang ketiga, setelah pertama tadi tidak adanya Allah yang benar, lalu kemudian tidak adanya pengajaran dari imam yang sejati, dan yang ketiga, tidak adanya hukum. Tidak ada tuntunan ilahi untuk mengatur perilaku dan tindakan kita. Orang mungkin mengatakan setiap minggu kita menemukan hukum-hukum yang baru, tapi kemudian tidak ada hukum yang kita lakukan. Dulu sebelumnya tidak perlu pakai masker, sekarang wajib pakai masker. Ada yang mengatakan tidak perlu sama sekali. Saudara melihat bagaimana akhirnya kita ini, tindakan-tindakan kita hanya dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan benar. Bukan apa yang Alkitab katakan benar, apa yang Tuhan katakan benar. Keadaan yang sekarang kita alami, saudara-saudara, bukanlah Tuhan yang menciptakan atau setan. Tetapi karena manusia yang meninggalkan Allah dan hukum-hukumnya, maka akhirnya Allah menyerahkan manusia kepada kejahatan mereka. Dan di situ setan mengambil kesempatan. Di situ setan mendapatkan keuntungan dengan mulai memberikan baik itu kabar bohong, baik itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, bagaimana solusi Alkitab tentang keadaan ini? Kekacauan dan berbagai macam kesesakan. Jawabannya ada di dalam ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, ternyata Allah mengizinkan pandemi COVID-19 ini untuk mendapatkan kembali perhatian kita kepada Dia. Dia ingin membangun hubungan yang pribadi, yang intim, yang nyata. Dia ingin, saudara, kita bukan hanya melakukan kewajiban. Dia ingin kita bukan sekedar ke gereja hari Minggu karena kita Kristen, atau karena itu sebuah kewajiban moral, tetapi karena kita tahu kita ingin membangun hubungan itu. Dan ternyata hubungan itu bukan 1 minggu sekali. Dengan keadaan ini, kita dipaksa tinggal di rumah, dan kita punya waktu banyak membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan keluarga kita, membangun hubungan dengan orang-orang yang kita selama ini abaikan. Dan sekarang kita melihat satu kebutuhan penting, karena manusia diciptakan untuk membangun hubungan, dan hubungan yang real, hubungan yang datangnya dari kasih Allah dan kebenaran firman. Saudara-saudara, pada waktu kita mulai membangun fondasi yang kokoh secara pribadi, didasarkan kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat ini waktu Tuhan mau mengatakan kepada kita, ayo berbalik. Mari kembali kepadaku. Mari kita mulai mencari Tuhan. Mari kita mulai berseru kembali kepada Dia. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita pribadi. Saudara, sekarang begitu banyak undangan pagi hari untuk kita datang berdoa, walaupun lewat Zoom. Ada begitu banyak renungan-renungan yang disampaikan. Dan kita perlu mendengar dan melakukan. Berhenti
Mari kita menyaring berita-berita yang negatif, berita yang tidak benar. Mari kita disiplinkan pikiran kita untuk menundukkan semua itu di bawah ketaatan akan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah mau lebih dekat kepada kita dan Dia mengizinkan COVID ini kita alami dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudara, jadi disrupsi ilahi itu membawa perubahan dasar dalam kita hidup dengan Tuhan. Dan saya berdoa bahwa ini bukan hanya sementara. Nanti ketika sudah selesai mitigasi bencana ini, kita kembali lagi kepada kehidupan kita sebelumnya. Tapi saya berdoa bahwa biarlah ini akan membangun satu fondasi baru yang kokoh di dalam firman Tuhan. Saya akan berdoa kepada kita semua di sini. Bapa, kami memuji hikmat kekal-Mu yang tidak terselami oleh pikiran kami. Tapi kami bersyukur Engkau memegang kendali atas apa yang terjadi, sekalipun itu kesesakan dan mara bahaya. Kami mau bertobat Tuhan, untuk berhala yang kami izinkan ada menggantikan Engkau. Kami mau bertobat karena hidup menurut aturan dan pikiran kami sendiri, dan bukan pikiran-Mu, dan menolak pengajaran yang benar. Kami minta kiranya kesesakan ini membuat kami semakin intim mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan membangun fondasi yang kokoh dalam iman kami kepada firman dan pribadi yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam nama-Mu Yesus Kristus kami dasarkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan.